Halo, selamat datang di Tendangan Bebas. Kali ini adalah channel untuk sebuah gerundelan hidup dari peristiwa keseharian. Kadang-kadang hidup kita kan ada yang lucu tanpa kita sadar kalau itu komedi. Kadang-kadang hidup itu juga penuh renungan, kayak filsuf yang sedang kehabisan kopi. Oke? Saya Di Prayitno akan mengajak gerundel bersama sambil merenung. Dan tema hari ini tentang hal yang pasti pernah kita alami semua, yaitu aib. Ya, aib, penyakit yang bikin hidup kita kadang mirip drama komedi. Oke, yuk kita mulai. Oke, saya awali ya. Guru saya itu dulu pernah berpesan, katanya hidup itu harus nyampe ke martabat sebagai manusia. Keren kan? Tapi kenyataannya kita sering ketemu dan terbentur dengan yang namanya aib. Jadi aib itu ibarat kecoa di dapur. Jadi saat kita usir, dia balik lagi bawa sekeluarga, sekompi itu datang semuanya. Jadi sebaiknya sih kita hindari aib dari awal. Kita lebih baik menghindari. Orang bijak bilang, jangan sampai hidup kita itu bengkok gara-gara aib. Tapi ternyata ini nggak mudah, ini sulit. Jadi misalnya ketika sholat Jumat di masjid. Misalnya ketika kita sholat Jumat di masjid, pulangnya itu rasanya itu sudah pakai sandal milik sendiri. Ternyata yang dipakai itu justru milik jemaah lain. Ini aib yang tidak disengaja, tapi namanya aja tetap aib. Meskipun nggak sengaja, tetap saja aib. Nah, tapi tenang saja. Karena hidup tidak sekejam itu, nggak sekejam itu. Setidaknya kalau kita nggak sanggup jadi orang suci anti aib, alam semesta ini sudah menyediakan hukum lain yang bisa kita ambil. Ya, opsinya sederhana, apa? Menyembunyikan. Ya, sembunyikan aja itu aib. Nah, tapi ini butuh kepekaan diri dan kepekaan sosial. Apalagi manusia. Manusia itu kan memang spesies paling pemalu di dunia ini. Makanya alam menyediakan perangkat bagi kita. Ada sebuah piranti pitik, sebuah dinding pelindung. Dinding itu namanya apa? Rahasia. Jadi makin gede rahasianya, makin tebal dindingnya. Cuma ya itu tadi, dinding itu seringkali retak karena kelakuan, karena ulah kita sendiri. Seperti ya seorang kekasih yang selingkuh, bukannya menyembunyikan aibnya, malah banyakin foto bersama dan diunggah ke media sosial. Itu. Nah, contoh lain, mantan Presiden Joko Widodo itu kan pernah menantang pembuktian kalau dia cawe-cawe dalam pemilu presiden. Akhirnya dinding itu ambrol sendiri oleh kelakuannya dengan pengakuan dari dan teriakan Presiden Prabowo. Kemudian saat dia pamer pencapaian membangun tol, belakangan juga ambrol dengan pengakuan para kontraktor yang tidak dibayar. Sementara cuan dari tol itu sudah masuk ke temannya yang pengusaha. Nah, saat menyindir proyek Wisma Atlet Hambalang era Pak SBY, dia mengaku akan menggebuk korupsi. Ternyata IKN yang diinisiasinya juga sama kan seperti Wisma Atlet Hambalang itu. Jadi punya potensi yang sama. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Belum lagi namanya justru malah masuk nominasi koruptor terbesar di dunia versi OCCRP 2024. Dinding pelindung dari alam memang makin mudah ambrol karena perilaku sendiri. Perhatikan ya, perhatikan. Saat banyak yang mulai percaya dan bisa menerima Presiden Prabowo secara realitas untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam negeri ini, tiba-tiba keluar diksi dari mulutnya, dasmu. Belum lagi teriakan, hidup Jokowi. Jadi seakan menegaskan bahwa Jokowi lebih berharga dibanding 270 juta rakyat. Friedrich Nietzsche, filsuf dari Jerman, eksistensialis itu pernah bilang, he who has a way to lie
can bear almost anyhow. Jadi aib kita jika tidak dikelola akan jadi monster. Seperti Frankenstein, dia akan lari-lari sambil teriak, bapakku di mana, bapakku di mana. Seperti itulah aib itu. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah adanya aib yang sudah nggak bisa disembunyikan lagi, apalagi dilupakan. Wah, ini paling parah ini. Biasanya aib itu akan menemui kita justru pada saat momen-momen penting. Ada dua momen penting. Pertama, ketika kita sedang berada di puncak kejayaan. Yang kedua, ketika kita sudah berada di ujung tanduk, di tepi jurang. Bayangkan, saat Presiden Prabowo memerintahkan pembongkaran pagar laut dan berjanji akan memproses hukum pelakunya maksudnya. Tidak berapa lama ternyata ada pertemuan dengan para pengusaha yang salah satunya adalah Sugianto Kusumo alias atau Aguan yang jadi bosnya Pantai Indah Kapuk yang diduga memiliki sekian bidang sertifikat tanah yang jatinya adalah laut bukan tanah. Entahlah mengapa timingnya itu selalu pas banget nih. Jadi pedoman kalau anak-anak muda sekarang itu buanglah pacar pada tempatnya. Ya, itu bisa kita modifikasi, jadi buanglah aib pada tempatnya. Jadi rasanya sangat relate banget ya. Jangan pernah menumpuk aib dan mendokumentasikan untuk kemudian dibuang di media sosial. Jadi buanglah sampah. Sampah itu berupa aib, buanglah pada tempatnya. Seperti ketika Kaisang dengan Erina Gudono pergi ke Amerika dengan jet pribadi, dengan private jet, dia malah mendokumentasikan dan dipamerkan di media sosial. Aib kok dipamerkan coba? Aib yang ditumpuk lama-lama akan membesar dan begitu meledak semua orang bakal bikin acara nonton bareng. Ini lebih rame, saya yakin lebih rame ketika dibandingkan dengan timnas Indonesia yang bermain di kualifikasi Piala Dunia, misalnya tanggal 20 ketika berhadapan dengan Australia. Semua nonton hal yang sama, yaitu tendangan. Yang membedakan adalah yang ditendang bukan bola, tapi muka mereka yang gemar pamer aib itu. Ya, santai sajalah. Indonesia adalah bangsa dengan segudang hikmah. Hikmah itu tidak akan habis diambil oleh siapapun dari 270 juta rakyat Indonesia. Ketika semua ngambil hikmah, nggak akan kurang. Jadi mari kita ambil hikmahnya saja. Aib itu seperti bayangan. Kita bisa menghindari, kita bisa menyembunyikan, tapi kalau kebanyakan dikasih makan alias ditumpuk dan dipamerkan, dia jadi monster dan kabur sendiri. Dia akan lari-lari terus. Jadi mendingan lebih baik jaga martabat aja. Nggak usah muluk-muluk jadi orang suci. Cukup jadi manusia biasa yang nggak menghidupkan monster Frankenstein dalam diri kita sendiri. Oke, segini dulu tendangan bebas kali ini. Kalau punya cerita tentang aib, punya cerita yang lucu, atau bikin merinding atau horor, oke ya, spill di kolom komentar. Kita obrolin lagi nanti. Dan ingat, tidak ada jalan pintas untuk menjadi pantas. Semua butuh proses agar bebas dari aib. Sampai jumpa. Jaga tendangan bebasnya biar nggak meleset. Oke? Yuk.